Ini adalah mobil yang akan sangat jarang kalian temui di jalan di belakang kalian. Karena pasti kalau ada mobil ini di jalan, kalian bakal minggir. Ini adalah mobil yang dari sananya sudah berwajah besar, garang, dan seram. Dan mengemudikan mobil ini bisa menjadi orang paling arogan nomor 1 di jalan. Ini adalah GMC Yukon Denali 2025. SUV besar dari negeri Paman Sam alias Amerika Serikat. Dan sekarang mobil ini sudah ada di tanah Indonesia. Sekarang, let's go kita kupas. Nanti kita akan bahas eksterior dan juga interior dari mobil ini dan bawa mobil ini jalan-jalan sedikit di area sekitar sini. Kita bakal merasakan bagaimana SUV besar dari Amerika ini terasa di jalan raya. Tapi sebelum itu gue pengen berterima kasih kepada Garage House dan juga Focus Motor Pick 2 karena sudah meminjamkan mobil ini untuk kita ulas. Nah teman-teman, GMC Yukon di samping gue ini adalah generasi kelima dari GMC Yukon. Kalau kalian berpikir sepertinya mobil ini mirip dengan Cadillac Escalade. Benar, karena mobil ini adalah mobil yang sharing platform atau sharing sasisnya dengan Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, dan juga Cadillac Escalade. Jadi memang dia itu mirip-mirip, cuma beda aja di body, di interior, dan beberapa perlengkapannya. Karena mereka induknya adalah satu, yaitu adalah General Motors, teman-teman. Nah, generasi kelima ini akhirnya di-refresh lagi atau di facelift di tahun 2025. Dan yang di samping gue ini adalah yang sudah di facelift ya. Dan kalau kita lihat ke bagian depan, teman-teman, ini benar-benar mobil yang sangat luar biasa besar. Bukan cuma besar secara dimensi, karena mobil ini panjangnya 5,4 meter, jadi lebih dari 5 meter, tapi juga lebar serta tingginya, teman-teman. Bagian depan, mobil ini punya grill yang besar, warnanya silver. Dan gue bisa jamin, grill ini lebih besar dibanding banyak grill dari mobil-mobil yang dijual di pasaran sekarang. Dituliskannya GMC. Ini adalah suatu merek yang mungkin jarang kalian dengar. Jadi ketika ini berada di jalan, ya ada presence-nya di jalan, itu bener-bener menjadi suatu daya tarik yang beda sekali gitu. Dan mobil ini juga punya lampu, teman-teman. Ini LED, ada DRL-nya, dan juga ada fog lamp LED. Tapi ya perlampuan sudah wajar ya dari mobil zaman sekarang yang seharusnya seterang ini. Kita lebih fokus ke bagian depan yang bener-bener muscular. Nah, kalian kalau bisa lihat, teman-teman, tinggi gua adalah 175 cm dan mobil ini kap mesinnya hampir sepundak. Tapi mobil ini juga punya air suspension, jadi ketinggian naik turun itu bisa diatur. Tapi seharusnya ini berada di dalam mode yang paling rendah karena mobil ini masih berhenti. Nah teman-teman, gue pengen nunjukin ke kalian, ini adalah kunci dari GMC Yukon Denali dan ada beberapa tombol yang bisa kita pencet di sini. Ada lock, ada unlock, dan ada tombol-tombol seperti remote start stop, open tailgate yang hanya 3/4. Makanya teman-teman, kalau kita pencet ini 2 kali sekarang, 1, 2, kita tahan. Nah, mesin V8-nya meraung ke kehidupan. Jadi itu adalah remote start stop. Tapi teman-teman, itu bukan hal yang spesial karena Honda zaman sekarang pun juga punya remote start stop. Tapi ini berfungsi ya kalau misalkan kita pengen memanaskan mobil ini. Dan memang mobil ini di habitatnya di Amerika Serikat kan pasti juga ada weather yang 4 musim. Pasti akan sangat berguna ketika kita mau memanaskan mobil ini dan belum masuk ke dalam mobilnya. Kita juga bisa langsung matikan lagi. Nah, udah selesai. Dan sekarang kita lihat ke bagian samping, teman-teman. Warna mobil yang di samping gue ini bukan warna hitam, teman-teman. Mungkin dari jauh agak gelap, tapi sebenarnya kalau kalian lihat lebih dekat, ini adalah warna sedikit campuran. Ada warna ungu, kemudian yang agak gelap, ada sedikit warna abu-abu. Dan ini adalah titanium rush metallic, jadi bukan deep black. Warnanya sedikit keunguan, tapi unik sih menurut gue ya. Dan di sini ada tulisan GMC di fendernya, teman-teman. Di bawah fender yang besar ini ada kaki-kakinya. Kaki-kakinya ini, coba kalian tebak. Gue kasih kalian 3-4 detik untuk menebak ini ukurannya berapa inch. Tuh, 2, 3. Kalau kalian jawab 20, 21, 22, salah semua, teman-teman. Mobil ini punya ukuran velg 24 inch. Ya, yang mungkin di mobil-mobil lain terasa seperti ini ukurannya 21 atau 22. Dan untuk unit di samping ini, dia punya ban dari Bridgestone Alenza, teman-teman. Ini ukurannya adalah 285/40 ring 24. Dan gue yakin, teman-teman, kalau kalian punya mobil ini akan menjadi suatu nightmare untuk mencari ban penggantinya. Nah, sebelum itu gue juga pengen bahas sedikit mengenai trim dari GMC Yukon. Untuk spek yang hampir tertinggi, yang hampir full spek, memang namanya adalah GMC Yukon Denali. Di bawah itu ada trim-trim lainnya, dan di atas ini ada namanya Denali Ultimate atau Denali X
XL. Jadi ukurannya lebih besar lagi, lebih panjang lagi, lebih long wheelbase lagi, dan tempat duduknya itu di 2+2. Nah, tapi kalau yang ini itu adalah Denali saja. Jadi meskipun dia full spec, tapi masih 8 seater. Yes, teman-teman, ini bukan mobil 7 seater seperti Toyota Alphard. Ini adalah mobil 8 seater yang bisa mengantarkan kalian begitu enaknya, sebegitu comfortnya ya, tapi dengan bodi yang besar dan gagah sekali. Dan sebenarnya kalau kalian lihat, bagian samping ini simple ya, karena dia itu hanya seperti SUV biasa, habis itu ada list chrome. Tapi ketika kita buka, akan ada footstep yang keluar secara otomatis, dan footstep ini sangat kuat. Untuk membantu kita lebih gampang lagi kalau misalkan kita mau keluar atau masuk dari mobil ini. Sebelum kita ke belakang, di sini ada garis yang mungkin kalian sangat-sangat familiar dengan Cadillac Escalade. Memang mereka itu berasal dari keluarga yang sama, dari family yang sama, yaitu full size SUV dari GM. Nah, sekarang kita lihat ke belakang. Bagian belakang sini ada tulisan Denali untuk mengingatkan kalian kalau ini mobil bukan trim yang biasa, bukan trim yang di bawahnya. Ini adalah Denali. Sama seperti kalian punya Fortuner, punya trim GR Sport, nggak mau dong ditulis VRZ atau G. Nah, itu. Di sini ada tulisan GMC Yukon, dan mobil ini besar, teman-teman. Makanya dia punya fitur untuk membuka tailgate belakang ini, apakah dia hanya terbuka 3/4 atau terbuka secara maksimum. Di sini sebenarnya yang sudah terjadi adalah mobil ini terbuka di 3/4 saja, karena tadi sudah gue setting di dalam, dan 3/4-nya adalah segini. Jadi kalau misalkan lagi berada di basement, di parkiran yang tidak bisa membuka terlalu tinggi, kita bisa membatasinya. Tapi kalau butuh akses yang lebih, bisa kita masukkan lagi ke Max. Dan di sini ada kamera-kamera, karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Nanti kita akan lihat, tapi kualitasnya memang tidak sebagus mobil-mobil yang kita temukan secara modern sekarang ya. Di sini juga ada pijakan berbahan plastik, biar kalau misalkan kita mau masukkan barang itu tidak baret. Dan mobil ini juga bisa melakukan towing dengan kapasitas sampai 3,8 ton. Dan ini lebih besar karena dia punya diameter tow hook itu sekitar 70 mm. Jadi kalau kalian bandingkan dengan Toyota Hilux atau yang lain-lain, dia punya kapasitas mungkin sampai 3,5 ton aja. Dan mobil ini, fun fact teman-teman, beratnya adalah 2,8 ton. Memang mobil ini besar, dengan mesin besar, kelengkapan yang banyak, tapi angka 2,8 ton itu bukan angka yang besar, teman-teman, sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicarakan seperti Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero, dia bertengger di angka 2,2, 2,3. Lalu kalau kita pikirkan nambah 500 sampai 600 kg jadi mobil ini. Padahal mobil ini besar sekali gitu. Awalnya gue kira ini mobil lebih dari 3 ton. Di bawah ini juga ada 4 knalpot ya. Dan 4 knalpot ini tidak fake atau tidak palsu, teman-teman. Jadi kita bisa masukkan, dan mobil ini bukan mobil hybrid-hybridan. Jadi nggak ada yang namanya hybrid apa. Pokoknya semuanya ini mobil adalah pure American muscle. Sekarang kita akan membongkar apa sih di balik hood mobil Amerika yang besar sekali ini. Let's go, kita lihat. Ini hoodnya besar sekali, teman-teman. Tapi gue harap membukanya tidak terlalu susah, karena pasti sudah ada pegas. Dan mobil ini, teman-teman, punya mesin yang sangat dalam. Jadi karena mobil ini bodinya sangat besar, mesinnya tuh masuk ke dalam, di bawah. Dan mesin ini adalah mesin Ecotec 3 6200 cc V8 bensin. Tapi teman-teman, ini adalah mesin yang sudah going around for years, alias sudah dipasarkan selama bertahun-tahun, belasan puluhan tahun dari berbagai macam model Cadillac, Chevrolet ataupun GMC. Jadi mesin ini masih punya teknologi OHV atau overhead valve. Camshaftnya berada di dalam blok, teman-teman, bukan overhead camshaft seperti mobil-mobil zaman sekarang yang dimana camshaftnya berada di atas head. Ini dia berada di dalam blok, kemudian ada loopsnya, baru dia menyambung ke klep dan kawan-kawan. Konstruksi seperti itu biasanya akan menghasilkan torsi yang baik di RPM yang sangat rendah. Itu memang konstruksi yang pas untuk mobil ini meskipun tua, dan mesin ini menghasilkan tenaga 420 horsepower dan 460 pound-feet of torque. Nah, sabar. Atau teman-teman 625 Nm, 420 HP, 625. Wow, itu tenaga yang oke sekali untuk SUV, teman-teman. Meskipun SUV sekarang yang memakai diesel, bensin atau hybrid itu juga sudah banyak. Apalagi kalau kita ngomongin SUV listrik, bahkan bisa 700 HP-an. Jadi memang ini bukan angka yang modern, tapi ini adalah ciri khas dari SUV Amerika. Besar, nyaman, tangguh, dan reliable. Dipakai
di jalanan Amerika yang panjang dan lebar beribu-ribu miles, tidak masalah. Dan itu adalah pekerjaan mesin dengan konstruksi seperti ini. Mesin tadi meskipun tua, tapi ECU dari GMC Yukon ini bisa mengatur cylinder deactivation. Jadi ketika loadnya sangat kecil, ketika kita berkendara turunan atau kita lagi ada di tol, sangat halus, RPM-nya stationary cuma 1000-an gitu. Bisa mematikan setengah bank dari V8 atau mematikan 4 silinder. Jadi hanya 4 silinder yang bekerja aja. Tapi teman-teman, kayaknya fitur seperti itu nggak terlalu penting karena mobil ini sangat boros. Meskipun mobil ini punya transmisi 10 speed otomatis disalurkan ke keempat roda, tapi tidak full time all wheel drive. Jadi bisa kita pilih antara rear wheel drive atau four wheel drive atau four wheel high dan juga four wheel low. Mobil ini mencetak konsumsi bensin itu 1:5 untuk pemakaian yang nyantai. Jadi bukan pemakaian yang ngebut atau naik gunung gitu ya. Enggak, pemakaian biasa sehari-hari 1:5. Kalian bisa bayangin kalau mobil ini pakai macet-macetan, mungkin nggak bakal jauh-jauh dari 1.2 atau 1.3. Ya, itulah. Mesin besar Amerika for you. Begitulah efeknya. Seperti yang tadi gue bilang, mesinnya berada di dalam dan pendek. Jadi sebesar ini teman-teman adalah komponen pendinginan, bulbar, dan juga komponen bodi plastik itu sebesar ini. Lebar sekali. Jadi emang mobil ini kasarannya, kalau ingin dimasukkan mesin yang lebih besar, katakan 7.000, 8.000 cc, bisa. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke GMC Yukon Denali. Mobil yang sangat besar ini seperti apa sih dalamnya? Kita tutup dulu. Yang pertama, semuanya di pintu itu benar-benar kokoh. Mulai dari kaca double glass-nya, dan semua ini terasa berat teman-teman. Ketika kita ayunkan, kita buka, kita tutup. Door trim-nya pun juga sangat kokoh dengan bahan leather. Ada beberapa part plastik di bagian door trim, tapi mungkin kita jangan lama-lama membahas itu. Kita langsung nyalain mobilnya aja. Dia punya engine start stop, tombolnya unik sekali. Kalau biasa mobil itu bundar, ini bentuknya seperti ini. Ini bentuknya jajar genjang ya, ya nggak sih? Injek rem, engine start stop. Wow. Dan mesin 6200 cc ini langsung hidup ke dunia nyata dengan getaran yang begitu terasa. Teman-teman, ini kalau gua gas dikit nih. Hehehe. Wurr. Yang gue suka dengan mesin V8 seperti itu. Nah teman-teman, selain bodi luarnya yang besar, interior juga sangat besar. Dashboardnya, tempat duduknya antara gue dan juga penumpang itu juga sangat jauh. Kemudian dashboardnya besar. Ada head unit yang juga besar, berukuran 16,8 inch. Digedein sedikit, ini bisa jadi TV. Ya kan, TV ada 19 inch teman-teman. Dan bahkan di sini ada cluster, tapi kalau cluster yang di depan ini tidak terlalu besar, dia 11 inch, tapi cukup untuk menampilkan seluruh informasi. Setirnya teman-teman, ini setirnya bagus sekali. Dia 3 spoke, sebenarnya sih 4 spoke ya, karena di sini bolong dengan bahannya leather. Kemudian ada aksen-aksen chrome seperti ini, dan banyak juga tombol-tombol di setir. Ini menjadikan setir yang sangat enak untuk digenggam, dengan pedal shift di bagian belakang juga, dan ada heated steering wheel. Nah teman-teman, mobil ini diimpor dari Australia. Jadi di Australia sana kan right hand drive atau setirnya di bagian kanan. Sementara GMC Yukon Denali ini semuanya dijual dalam left hand drive atau setir kiri. Nah terus bagaimana lantas bisa di setirnya di kanan? Karena teman-teman, di Australia, ketika diimpor di Australia, mobil ini dikonversi dari setir kiri setir kanan. Jadi ini bukan pekerjaan murni 100% dari GM yang ada di Amerika sana teman-teman, tapi sudah terlisensi, sudah tersertifikasi untuk mengubah setir kiri menjadi setir kanan. Nah untuk proses itu sendiri saja labor cost-nya sudah sangat tinggi, atau biaya pengerjaannya. Ketika dimasukkan ke sini semua jadi double teman-teman. Jadi harga di Amerika, shipping ke Australia, kemudian perubahan setir kiri ke kanan, kemudian baru dibawa lagi ke Indonesia. Ini benar-benar biaya yang bertumpuk-tumpuk, dan mobil ini dijual dengan seharga 4,9 miliar rupiah. Oke, sekarang di bagian atas ini teman-teman, ini ada suatu storage, taruh kacamata hitam, taruh apa, bisa ditutup kembali. Dan di infotainment system 16,8 inch ini practically semuanya bisa kita atur. Pertama di bagian bawah, di sini ada pengaturan AC teman-teman, tapi pengaturan AC ini bukan hanya bisa diatur di infotainment system touchscreen ini, tapi juga bisa diatur secara button. Dan di tengah-tengah layar ada suatu ring untuk mengatur volume dari multimedianya.
Lucu ya, jadi ringnya itu berada di tengah dari head unit seperti itu. Namun di sini kita bisa lihat ada beberapa menu seperti vehicle status. Kita bisa melihat di sini ada battery voltage. Jadi semuanya itu bisa kita monitor dengan baik di sini, dari maintenance-nya, oil life, engine air filter, kemudian ada gauges ya, transmission fluid, oil pressure, oil temperature, semuanya terlihat di layar besar ini, dan mereka punya grafik yang sangat bagus. Dia juga bisa Android Auto, Apple CarPlay, dan ada kamera 360. Tapi jujur teman-teman, kamera 360 ini bukan yang terbaik ya, masih banyak mobil-mobil dengan harga segini dengan kamera 360 yang jauh lebih baik. Salah satunya adalah Porsche 911 ataupun Land Cruiser LC250. Ada Auto Park Assist. Jadi mobil sangat besar ini bisa parkir sendiri, bahkan bisa parkir paralel. Wow, luar biasa teman-teman. Tapi ya mesti infotainment system ini lengkap. Dan kalau kita lihat ke bawahnya, isinya adalah wireless charger. Di belakangnya ada cup holder 2 dan ada armrest yang besar sekali. Karena gue jamin teman-teman, kalau kalian punya anak bayi bisa taruh di atas ini. Gede dengan tulisan Denali. Jadi ketika kita nyetir, kita tidak dilupakan kalau kita sedang berada di GMC Yukon tipe tertinggi. Kalau kita buka, dalamnya ada storage yang besar sekali teman-teman. Sini ada USB-C, ada USB, dan ada beberapa tray. Tapi sayangnya tidak bersifat sebagai cool box. Di digital clusternya sendiri juga sangat lengkap dan sangat baik. Ya, di sini ada tire pressure, RPM, speed, kemudian di bagian kanan ada multimedianya, kita sedang play apa, dan di bagian atas ada beberapa kontrol. Di belakang tadi gue sempat singgung kalau kita bisa mengatur 3/4 maksimum atau off dari sini, dan kita bisa membuka tailgate-nya dari sini, kita tinggal tahan aja. Jadi di belakang dia kebuka. Nah, kita pencet lagi untuk menutupnya. Dan bukan hanya kontrol dari tailgate, tapi juga kontrol kursi belakang. Kita bisa menutup kursi row ketiga dari sini. Pencet. Semua kursinya bisa tertutup secara otomatis dari driver. Kalau misalkan bagian tengah sama samping biasa aja, coba kalian cek di bagian kanan sini. Mobil ini adalah mobil all-wheel drive kan. Jadi kita bisa atur antara di auto, berpindah antara two-wheel drive atau four-wheel drive. Bisa juga di rear-wheel drive saja. Kita bisa masuk ke four-wheel drive dan juga all-wheel drive yang low. Terus di bawahnya sini ada mode berkendara dan di bawahnya ada tombol dari air suspension. Oke, kita masuk ke row kedua dari GMC Yukon Denali. Yang pertama kali gue rasakan, mobil ini banyak sekali ruangnya. Kemudian klaim mobil ini adalah mobil 8-seater itu benar adanya. Karena kalau kita duduk di tengah, itu sama nyamannya dibanding duduk di samping. Ya sedikit agak keras karena ini kan ada armrest ya. Tapi gue bisa duduk dengan sangat nyaman. Nah, kalau yang lain-lain teman-teman, mobil ini punya AC triple zone, 2 di depan, 1 di belakang. Kita bisa setting sendiri untuk bagian belakang AC-nya mau dinyalakan apa tidak. Dan ada auto climate controlnya. Di bagian bawah sini teman-teman, ada yang dinamakan HDMI port. Ya, berfungsi untuk menghantarkan visual audio ke rear seat entertainment ini teman-teman. Jadi kasarannya kita bisa bawa PS, bisa kita colok masuk sini, tinggal mikirin aja nih wattnya berapa gitu. Kita bisa melihat speedometer dari mobil ini. Mobil ini sedang lari berapa kilometer per jam, fuel range-nya, trip information-nya bisa kita lihat semua. Dan ini adalah tempat yang sangat menyenangkan. Jadi menurut gua duduk di tengah pun nggak capek sama sekali. Lantas bagaimana mobil besar ini di row ketiganya? Fun fact teman-teman, ini kontrol untuk maju dan mundur dari row tengah GMC Yukon Denali ini masih pakai manual ya, jadi kita bisa maju mundurkan, dan untuk mencopotnya pun juga kita oke. Surprisingly, mobil dengan 3 row ini, meskipun bagian belakang adalah kasta terendah kalau kata Arif Muhammad, tapi legroomnya, terus headroomnya ini sangat baik untuk mobil 3 row SUV seperti ini. Dan mobil ini leather frame teman-teman. Jadi sasisnya sasis truk, tapi masih bisa menawarkan tempat seperti ini. Ini bahkan dalam kondisi yang biasa saja, gue masih ada beberapa sisa legroom. Dan klaim 8-seater itu benar-benar nyata. Bahkan kalau kita masuk ke kiri, ini masih nyaman, sama sekali masih nyaman. Ada armrest-nya, kita masih bisa menikmati perjalanan dengan sangat baik. Tapi yang menarik teman-teman, di sini ada satu kontrol agar kita itu bisa ngeflip semua tempat duduk dari yang paling belakang di row ketiga sampai ke row kedua. Dan semuanya itu bisa rata lantai. Dan itu semuanya dilakukan dengan elektronik teman-teman. Oke, ini adalah untuk yang row ketiga. Tuh, dia bisa langsung turun seperti itu. Untuk row ketiga yang kiri juga bisa. Wow, row kedua juga. Semudah itu, mobil ini bisa rata lantai sampai baris kedua dengan ukuran yang sangat besar. Dan ketika proses itu mau dikembalikan, teman-teman, kita bisa memencet ulang lagi. Wow.
Jadi semuanya dipermudah dengan mobil ini, teman-teman. Nah, praktis ya. Untuk ibu-ibu Amerika Serikat yang pengen menggunakan mobil ini sih pasti akan jauh lebih mudah. Oke, daripada kita ngomongin mobil ini stationary, kita akan coba sedikit mobil ini untuk jalan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba GMC Yukon Denali 2025. Ini mobil yang sangat besar dan langsung terasa ketika gue mencoba menyetir mobil ini. Karena ini mobil baru, kembali lagi tidak perlu untuk dibawa keluar dari distrik otomotif. Tapi yang pertama kali terasa adalah mobil ini besar. Oke, itu obvious sekali. Kedua, mobil ini sangat empuk suspensinya. Air suspensionnya ketika kita mau ngerem gitu ya, kita ngegas. Tuh, itu terasa mobil ini mengayun dengan sangat halus. Menurut gua ketika kita akan melalui polisi tidur, itu pun juga mungkin akan terasa sangat empuk sekali teman-teman. Dan seperti SUV pada umumnya, mobil ini posisi duduk dan menyetirnya sangat tinggi dan juga commanding. Walaupun seperti itu, dia punya banyak pengaturan, jadi kita bisa naikkan, bisa turunkan. Dan ini mobil, wow, terasa seperti kita tuh super power, seperti kita punya power yang sangat besar, empuk, tinggi, besar, dan tenaganya pun juga cukup oke gitu ya. Ini bahkan kita gas dikit aja, dia punya low end torque itu sangat punchy teman-teman. Jadi itu rasanya seperti sebuah mobil diesel. Namun meskipun size yang cukup besar, ini mobil cukup intimidatif kalau kita mau misalkan parkir-parkir ya teman-teman ya. Tapi masih nggak segitu parahnya dan kita masih bisa menyetir dengan baik. Adapun itu tempat duduknya empuk ya, ventilated seats-nya bekerja dengan baik, jadi punggungnya pun dingin, tapi itu wajar ya. Ini kalau kita ngebayangin bawa mobil ini teman-teman jalan jauh ke Bandung, ke Jogja, ke Bali, ini mobil yang sangat proper meskipun tidak proper ketika kita sudah sampai ke tempat tujuannya. Nah, ini ada polisi tidur, kita mau mencoba di speed 15 km per jam. Wow, empuk sekali. Coba kita gas tengah. Wow, torsinya enak ya. Torsinya enak ya, meskipun suara knalpotnya itu halus sekali. Jadi suara knalpotnya nggak intimidatif, nggak seperti mobil-mobil V8 pada umumnya ya. Mobil ini adalah mobil yang nyaman teman-teman. Tidak ada komplainan lain. Mobil besar, mobil nyaman dengan teknologi yang banyak. Di sini punya berbagai fitur, kamera 360, lane keeping assist. Oh, bahkan kita bisa parking assist ya di sini. Dan kita juga bisa mengontrol mobil ini mau belok kemana ya kan, belakangnya, sampingnya, semuanya itu bisa terukur dengan baik dengan kamera 360 ini. Dan mungkin ini adalah mobil yang cukup tidak direkomendasikan untuk kalian yang pacaran, tapi direkomendasikan kalau kalian sudah beristri. Kenapa? Karena sangat jauh sekali, jadi mau modus susah. Ini bahkan tangan gue nih nggak bisa untuk merangkul. Itu suatu kritik untuk mobil sebesar ini ya. Di balik sini seperti yang tadi bilang ada storage yang cukup besar ya kan. Di atasnya membuka panoramic sunroof. Dan SUV Amerika ya, bukan seperti SUV Cina teman-teman. SUV Amerika ini memang dia itu lebih ke mobil yang esensial, mobil yang seharusnya ada secara fungsionalitas. Jadi emang kalau ngomongin fitur-fitur itu tidak seperti kita ngomongin mobil-mobil Cina yang banyak sekali fiturnya. Ini ya fiturnya cukup saja teman-teman. Dan kenyamanan ini gue yakinin sampai ke bagian belakang. Di belakang ada Andrew dan dia kayak merasa nyaman ya Dri. Nyaman sekali. Enak ya, besar gitu ya. Bisa ngeliat lu kecepatannya berapa. Iya, di belakang bisa ngeliat kecepatannya berapa mobil ini, terus stripnya, sisa bahan bakar. Dan teman-teman, kalau kita lagi di kaca-kaca ini melihat presence mobil ini yang begitu besar, ini kita kadang nggak bisa percaya kalau kita berada di mobil yang panjangnya lebih dari 5,4 meter. Tapi surprising, untuk mobil sebesar ini setirnya sangat enteng. Kita coba gas lagi. Wow, dia mesinnya memang bukan tipe yang punya tenaga tinggi di atas, tapi dia itu punya torsi yang besar dan enak dan selalu bisa di pick up di kapanpun di kondisi seperti apapun. Wow. Dan transmisi otomatis 10 speednya, 10 speednya. Great job untuk memilih gear mana yang kita pakai di speed rendah, speed menengah pun baik ya. Semuanya ini positif sekali. Ya, mobil ini harganya hampir 5 miliar teman-teman. Jadi kalau mobil ini tidak positif ya, menurut saya sih buang-buang duit. Oke, itu adalah pengalaman yang luar biasa untuk mencoba mobil Amerika bermesin 6200 cc V8 dengan tampang dan ukuran yang sangat mengintimidasi orang-orang di sekitar mobil ini. Dan ini adalah bukti kalau tidak perlu strobo dan teta-tetot untuk membuat orang minggir di jalan.
Kalau kalian suka review seperti ini, jangan lupa untuk subscribe di channel gua di bawah, dan jangan lupa like, komen, dan nyalakan loncengnya juga. Dan jangan lupa untuk kunjungi sosial gua di @rafitohumam di Instagram dan juga di TikTok, biar kalian bisa nonton review-review seperti ini lagi. Itu saja, dan sekali lagi terima kasih untuk Garage House serta Focus Motor Pick 2 sudah meminjamkan mobil ini.